Save kemarin tuh. Mulai sekarang apa gimana? Boleh Pak. Mulai sekarang. Sebelumnya perkenalkan Bapak kami Ya. saya Kumi Laila. Siapa? Kumi Laila, Oke. Juan dan Arif dari Dakom University. Kebetulan kami mengambil SLCOP ini untuk menjadi studi kasus kami di mata kuliah yang sekarang itu rekayasa pemodelan bisnis dan sudah dari semester kemarin Dari ya? kemarin ya. Pemodelan Setahun ya. pemodelan proses bisnis. Nah, kemarin itu kami ada tugas untuk redesign sebetulnya Iya. Pak. Jadi sebelum ke tahap redesign itu kami perlu untuk memvalidasi apakah data atau aktivitas yang sekarang dilakukan itu yang ada pada kami itu sudah benar atau belum datanya seperti yang di perusahaan seperti itu Pak. Oke, menanggapi kemarin yang sempat dikirim ya, itu Ya. kan website ya? Itu prinsip Spreadsheet ya? prinsip. Oke. Sebenarnya itu sudah apa ya? Mewakili sih. Mewakili artinya itu bisa kita pakai untuk menerima data-data karyawan yang mau daftar atau apply gitu kan. Cuma mungkin untuk kondisi saat ini apa ya? Dibilang susah juga enggak, karena ada beberapa yang memang orang daftar, ketika daftar itu kan tahu sendiri lah sekarang banyak penipuan pakai link segala macam. Nah itu dulu sempat kita bikin juga seperti itu, bahkan lebih lengkap datanya. Cuma yang menjadi masalah ketika kita ngasih share link spread ini untuk ngisi data, banyak yang berkomentar wah ini penipuan lah, ini apa segala macam. Nah kira-kira ada nggak sih yang mungkin bisa kita berikan ke teman-teman yang mau apply lowongan ini, yang nggak berpikir sampai seperti itu gitu loh. Kalau kemarin itu setahu kami untuk perekrutan SDM ya Pak. Kemarin itu info yang kami dapat itu masih via Instagram, WhatsApp Ya, gitu ya Pak. betul. Nah kemarin kami ngambil studi kasus itu untuk dijadikan sistem di kelompok kami, karena sebenarnya kalau berharapnya kalau lewat website itu nanti info dan data-datanya itu jadi terpusat kan Pak. Betul. Nah, cuman untuk penipuan tadi mungkin bisa dicantumkan, mungkin tuh dari kami bisa dicantumkan bahwa ini website resmi hanya ada di sini, itu bisa dicantumkan di Instagramnya SLCOP juga. Oh, Mungkin oke, SLCOP oke. punya Instagram. Bisa sih, itu bisa juga. Paling itu kan baru spreadsheet ya. Iya Pak. Nah paling nanti kalau misalkan mau dikembangkan, paling dibikin website dulu, paling baru isinya ada spreadnya untuk pendaftarannya gitu sih. Jadi nanti kalau untuk saat ini ya, proses yang kita lakukan adalah via WhatsApp. Nanti memang agak capek karena harus mengisi secara manual lewat WhatsApp. Cuma itu jadi pilihan yang pertama. Artinya mereka itu tidak merasa oh ini bukan penipuan, ini memang real gitu loh. Nah karena mindset orang kan saat ini memang susah ya untuk walaupun memang kadang kita share loker itu memang berbayar juga kadang. Iya. Walaupun sebenarnya juga mereka masih mindsetnya seperti itu ada. Kalau memang pakai link ya. Nah, nanti mungkin opsinya ada dua. Nanti kita berikan secara manual atau lewat website juga. Gitu. Jadi bisa lah. Nanti kita bisa pakai itu juga. Cuma memang kalau nanti kalian mau mengembangkan spreadsheet ini sebagai website segala macam, ya harus dikembangkan gitu sih.
biar kita bisa pakai. Kalau boleh dipakai loh. Mungkin kan dari spreadsheet itu sebenarnya ada bukan hanya SDM aja Pak yang perlu kami validasi, karena ada beberapa seperti proses bisnis, Ya, pemesanan bahan baku segala Oke. macam kayak itu. Itu kalau misalnya kami validasi ke Bapak bersedia tuh. boleh sih, nggak apa-apa. Cuma saya tahunya sebatasnya saya tahu ya. Oh iya. Kalau yang detailnya mungkin ada bagian tersendiri sih, bagian purchasing segala macam. Kami izin buka spreadsheetnya ya Pak. Boleh, boleh. Mungkin untuk kami itu ada masing-masing kan kami ada lima orang di kelompok kami, ada yang belum bisa hadir ini sama Ahmad, mungkin ada berhalangan hadir. Ini satu orang itu kami wajib membawa satu probis gitu Pak untuk proses bisnis yang sekarang atau as-is, dan nanti kami ditugaskan untuk membuat redesign dari probis tersebut gitu. Nah mungkin untuk yang Bapak pegang sekarang dari probisnya teman saya Dini itu SDM ya Pak. Ya. Kalau ini sebenarnya kami untuk as-is ini sebelum kami bisa melangkah ke redesign itu kami butuh tanda tangan untuk membuktikan bahwa ini tervalidasi dari perusahaannya atau tidak kayak gitu Pak. Ini untuk yang proses bisnis perekrutan ya. Sebentar itu ada kos sama ini apa ya? Kos? Karena kami kemarin simulasi untuk ininya di visual paradigm, dan itu tuh harus memasukkan processing time sama cost-nya. Jadi nanti kami ada pakai apa sih? Devil quadrant. Ya, devil quadrant itu harus menurunkan, kita mau menaikkan time atau cost-nya nih gitu. Karena otomatis kalau misalnya time-nya yang akan menurun, otomatis cost-nya yang jauh lebih besar seperti itu Pak. Jadi ini mungkin cost sama time-nya yang perlu ada validasi dari sini. Tapi kurang lebih ini data yang dari wawancara sebelumnya yang kami masukkan di sini. Dan Kemarin wawancara dengan siapa, Mas? kemarin wawancaranya sama Pak berapa ya? Bapak dari bagian Yang finance. Oke, finance. forecasting. Forecasting. Bapak siapa namanya? Boleh. Saya bagian finance. Jadi waktu-waktunya yang kira-kiranya segitu, cuman masih belum divalidasi untuk waktu sama prosesnya. Kemarin kita mengirimkan ke Bapak untuk validasi apakah sudah seperti ini waktu yang dikerjakan atau betul.
sih bisa sih. Cuma kalau yang menerima lamaran ini sama kayaknya Mbak waktunya. Kayaknya harus di spare 2 sampai 4 hari, 2 sampai 4 hari. Ini ya. Ya, yang ini yang 2 ini. Terus, nah ini menghubungi melakukan interview 1 jam. Ini untuk berapa orang 1 jam? Satu orang Kenapa? melakukan interview ini 1 jam itu untuk berapa orang? Kalau teorinya dari kalian? Yang ini apa? Ini nih yang kita ini yang saya ini. Dengan melakukan interview nih, saya manajer 1 jam. Itu estimasi berapa orang? Kalau untuk 1 orang terlalu lama ya Pak? Terlalu lama, itu selalu paling kita maksimal ya. Kalau wawancara awal paling sekitar nggak sampai 10 menit. Oh, di wawancara Iya, awal. 1 jam ini bisa sampai 10 orang, Mbak. Jadi untuk 1 jam bisa sampai 10 orang ya Pak? Ya. Terus Berarti tadi untuk menunggu lamaran kandidat ya Pak? menunggu lamaran sama menerima ini di spare aja 2 sampai 4 hari. Menunggu lamaran dan Iya, menerima lamaran. Seleksi berkasnya nggak usah lama-lama 2 hari, 1 hari aja. Ini buku. Nah ini paling nggak banyak kalau 10 menit kalau sampai kamu cuma sampelnya 1 orang ya 10 menit aja. Oke. Ini terus jadi boleh lah. Ini 1 sampai 2 hari. Terus mendapatkan karyawan ini 1 hari deh Mbak. Mendapatkan karyawan. Terus pembinaan awal boleh. Nah ini melatih karyawan baru itu nggak bisa 2 jam, paling nggak 3 hari. Melatih karyawan. Karena itu kan ada masa training itu sekitar 2-3 hari sampai 1 minggu sih biasanya. Nah baru itu bisa dilepas untuk secara mandiri karyawan yang baru itu. Absen bulanan. Ini memberikan penghargaan maksudnya gimana Mbak? Reward Iya, lewat biasanya sesuatu fisik atau cuma hanya pujian di aja? sini kalau misalnya karyawannya ada berhasil untuk kayak satu project gitu mungkin ya Pak? Kayaknya kita Iya. kalau promosi kayak bonus atau bonus nanti maksudnya ke salary sih. salary ya. Jadi kalau ini dicantumin kayaknya nggak make sense deh kayaknya. Berarti dihapus aja ya Pak? Mending apa semacam ya dihapus aja lah. Ya, Pak, saya izin catat ya Pak. Boleh nggak? Nah ini perlu juga memberikan teguran tertulis ini nggak 30 menit, paling nggak ya 1 hari lah yang memberikan teguran. Oh. Karena harus approval atasan juga sih. Nggak bisa langsung. Kalau aku nggak ngerti ya, terserah kalian deh mau gimana ini. Yang aku ngerti yang ini aja. Berarti interview tadi sekitar 10 menit ya Pak untuk 1 orang. Betul. Udah sih paling itu. Untuk memberi pembinaan sama melatih karyawan ini Kalau pembinaan awal boleh lah, mungkin 30 waktunya menit. cukup. Oh, Tapi untuk melatih melatih karyawan karyawan baru ya. ini spare-nya nggak 2 jam, paling maksimal 1 minggu, 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7. Ya.
tips yang lainnya Boleh. Pak. Ini mungkin untuk sebelum masuk ke sini mungkin Pak, saya mau tanya beberapa yang di sini dulu tadi. Mungkin dari data ini yang paling memakan waktu paling lama itu di mana ya Pak? Ini paling menunggu lamaran sama menerima lamaran nih. Ini waktunya hampir sama sebenarnya. Menunggu lamaran. Iya. Sebenarnya saya malah bingung menunggu sama menerima ini kenapa nggak satu aja gitu loh. Di saat dijadikan Menunggu satu. dan menerima lamaran gitu loh, satu shift aja. Lebih lama dari ini apa melatih karyawan? Oh ya paling lama melatih nih, sorry. Yang paling lama itu sih training karyawan itu. Karena kalau untuk melatih karyawan itu Pak biasanya ada yang harus syaratnya harus udah berpengalaman atau menerima yang non Kita pengalaman, menerima yang non pengalaman dan menerima yang pengalaman juga. tergantung di bidang Betul. Nah, kenapa spare-nya sampai 7 hari? Karena kan kita nerima yang non pengalaman juga tuh. Iya. Nah, itu kan butuh waktu yang lumayan lama daripada yang sudah berpengalaman. Kalau mungkin berpengalaman cuma 2 hari bisa lah. Tapi kalau yang berpengalaman kan harus step by step. kadang mungkin Pak ada beberapa aktivitas yang terus dilakukan berulang gitu padahal bisa dilakukan satu kali dalam satu waktu aja gitu Pak. Contohnya gimana? Mungkin tadi yang di sini ya Pak. Sebenarnya kalau Oh, misalnya maksudnya- menunggu itu Iya, setelah iya, iya. yang masuk bisa langsung diterima ya Pak. Sebenarnya itu bisa aja sih, tergantung waktunya. Atau sebenarnya kita nunggu dulu sampai semuanya masuk baru di. Jadi memang ada beberapa case yang kita lakukan selain nunggu itu ya. Jadi kita ada beberapa saat kita buka cabang di beberapa kota itu kita buka yang namanya walk-in interview. Jadi kita membuka lowongan itu langsung. Jadi misalkan nih hari ini kita buka lowongan. Nah untuk hari besok. Jadi kita nggak terima pendaftaran dulu nih masuk, tapi langsung mereka datang bawa lamaran langsung wawancara. Gitu. Ada yang sistemnya seperti itu juga. Kalau case seperti itu biasanya informasinya melalui apa? Ada kita biasanya share infonya itu media sosial juga, lewat IG, lewat Facebook. Di situ juga tercantum apa saja bidang yang sedang dibuka gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita share di situ juga, ada yang bagian kasir, ada yang bagian pelayanan, ada yang bagian kitchen. Kalau menurut Bapak dari aktivitas ini mungkin ada sebenarnya aktivitas yang tidak efisien gitu atau memakan waktu tapi itu harus dilakukan. Absensi paling, nah kalau yang di absensi mungkin yang dilakukan sama teman-teman yang di cabang paling bukan di kita. Nah nanti di kita itu lebih ke rekap absensi setiap bulan, per bulan sekali itu rekap absensi.
Berarti pusat juga melakukan rekap absensi tapi per bulan ya? Iya, yang harian paling yang dilakukan di outletnya Mbak, bukan di HR-nya. Kemudian nunggu periode evaluasi. Ini maksudnya gimana yang tadi nih? Menunggu akhir. Ini sebenarnya masuk merekap mungkin ya Pak? Iya, ini kayaknya Sebenarnya mungkin kemarin itu ini kan dari probis pertama kita itu harus ada lebih dari 25 apa 15 ya? Lebih dari 15 aktivitas ya? Iya. Makanya kita sebenarnya kan yang tadinya aktivitasnya tuh apa bisa disatuin, jadi pecah. dipecah-pecah dulu, mungkin karena tujuan nanti buat redesign jadi dipangkas lagi gitu. Ini sebenarnya bisa sih, ini ada evaluasi kerja untuk karyawan tapi enggak 1 hari. Biasanya evaluasinya itu setiap sebulan sekali Mbak. Oh, Evaluasi karyawan, evaluasi kinerja karyawan setiap bulan sekali. Itu bisa dilakukan juga dari pihak supervisor yang di outlet ataupun supervisor yang di HRD. Itu ada perbedaan nggak Pak untuk yang menerima evaluasi di outlet dan di HRD? Nggak ada beda sih, sama. Sama. Kadang melakukannya bareng-bareng. Dari outlet undang kita melakukan evaluasi untuk karyawan. Di outlet. Iya. Kira-kira untuk evaluasinya makan berapa waktu? 1 hari. Tapi itu- jangka waktunya setiap bulan sekali. Ada hari di mana itu emang seharian full untuk evaluasi gitu ya Pak? Biasanya sih sambil operasional Mbak. Oh. Jadi operasional tetap jalan. Nanti kita manggil satu-satu nih karyawan, kita evaluasi dan saja. Itu lebih efektif ketika daripada dievaluasi ramai-ramai gitu. Jadi mereka kadang nggak mau terbukanya karena mungkin malu Iya. atau apa ya, mereka takutnya salah. Kalau sudah sendiri-sendiri kan mungkin lebih terbuka. Kalau untuk evaluasi itu bisa antar rekan kerja juga gitu atau hanya soal pekerjaannya gitu? Semuanya. Oh, semua. Iya, jadi kita kan pasti nanya nih, ketika dia pekerjaannya kurang maksimal, kita nanya kendalanya apa. Kalau kendalanya mungkin sama karyawan atau kendalanya dia di masalah keluarga segala macam, pasti dia akan cerita lah. Kira-kira tuh untuk seleksi berkasnya kira-kira berapa lama? Seleksi berkas itu biasanya kita berbarengan sama ketika akan kita panggil si karyawan ini. Jadi begitu kita seleksi nih, kita mau panggil, sekalian kita seleksi berkasnya. Ya langsung di tempat ya Pak? Iya. Takutnya kalau kita seleksi berkas, terus besok kita mau manggil, kita sudah lupa, Mbak. Iya, iya. Oh ini yang lolos enggaknya gitu. Memang kadang udah terpisah, tapi kan kadang kalau ngeliat lagi tuh kayaknya nggak cocok nih, tidak lagi. Gitu sih. Jadi mungkin seleksi berkas rasa misal cocok langsung dihubungi. Iya, betul. Menurut Bapak tahapan mana yang paling sering menyebabkan tuh kayak antrian pekerjaan gitu Pak? Di tahapan untuk seleksi data atau rekrutan itu? Kalau antrian ya paling pas seleksi Mas, pas wawancara. Wawancaranya ya? Kadang kita manggil itu nggak cuma 10, 20. Oh berarti langsung dalam jumlah besar ya? Biasanya satu hari itu kita manggil sampai 50 lebih. Nah itu yang bikin waktunya lama. Oh dengan perbandingan 1 orang per 10 menit ya Pak? Dan walaupun memakan waktu lama, memang harus dilakukan ya Pak. Iya. Gitu. Untuk sekarang data yang dari pendaftar itu disimpan
masih di WA ya Pak? Masih tersimpan di WA. Kita biasanya Atau- ada tim rekap sendiri. Oh ada tim Jadi ketika WA sudah masuk, biasanya kan kita nge-link sama WA web ya. Nah itu direkap sama tim admin sendiri. Kalau di sini Pak, kira-kira absensinya tuh udah skala menggunakan digitalisasi atau masih manual Pak? Sudah kita pakai aplikasi. Oh sudah memakai aplikasi? Iya, sudah pakai aplikasi. Aplikasinya berarti bisa diaksesnya hanya untuk karyawan saja. Iya. Tapi ada di Play Store gitu. Ada. Kalau boleh tahu apa namanya? Oh iya, saya juga lupa. Namanya Berarti itu aplikasinya udah sangat membantu sekali ya Pak. iya, itu sudah sangat membantu teman-teman ketika absensi. Tapi nggak cuma aplikasi aja, kita juga bikin opsi untuk yang di web. Oh iya. Kadang kan aplikasi ini nggak masuk di Google, apa namanya sih? Di tadi kamu bilang apa Pak? Di Google lah ya, di Google filenya itu. Oh nggak masuk di rekap data. Bukan, kadang kalau orang tergantung pakai Android atau iPhone. Kadang kalau nggak pakai iPhone kan nggak ada tuh di Iya. App Store-nya. Iya. Ya pakai. Nah, makanya web. Kalau pakai Jadi ada dua gitu ya. Ah, Ada dua. aplikasi sendiri, ada website sendiri. Oke, dari Bapak sendiri atau dari perusahaan sendiri itu ada rencana untuk menggunakan implementasi ERP di dalam pengadilan SDM gitu. pakai aplikasi ini. ERP dengan ya kayak digitalisasi gitu kan. Iya, sebenarnya sudah ada dulu Mas. Tapi yang kayak tadi yang bawa bilang Jadi memang kemarin itu pas kita sudah pakai dan sudah berjalan malah sebenarnya. Yang terjadi malah jadi masalahnya timbulnya itu. kayak orang takutnya penipuan. Iya, karena ya pas itu lagi marak-maraknya link penipuan itu Mas. Oh iya yang Kan? phishing kayak gitu. Iya, yang phishing itu loh. Yang mencuri data pribadi. Betul. Jadi orang pada takutnya di situ, makanya kita rubah. Tapi karena isu itu Pak, jumlah pendaftar jadi berkurang waktu itu. Iya, jadi orang akhirnya takut untuk mendaftar Mbak. Mungkin sebelumnya belum pakai website dan tiba-tiba SL pakai Ya. website gitu ya. Orang-orang juga mungkin taunya udah bisa lewat WA sama IG gitu ya Pak ya. Posisi itu juga waktu itu pas COVID apa ya, jadi akhirnya sementara diberhentikan dulu lah. Jadi kita belum bisa kembangkan lagi. Kemarin kita sudah sempat sounding juga ke teman-teman yang di IT untuk kembangan yang website itu. Jadi mungkin nanti opsinya pendaftarannya via WA sama link itu sih. Mungkin dari pendaftaran via WA itu sangat membantu ya Pak. Jadi untuk misal di stop banget nih lewat WA itu nggak bisa ya Pak. Misal kayak semuanya dipusatkan di link gitu. Itu ada beberapa yang mungkin yang susah untuk mengakses websitenya. Kalau bisa saya sebenarnya malah pengennya gitu Mbak, pengennya terpusat di link aja nih biar nggak masuk ke WA lah, masuk ke WA. Artinya itu kan bisa nanti di generate, direkap langsung tanpa kita harus ngetik satu-satu. Nah itu saya juga pengennya seperti itu. Tapi itu butuh waktu, butuh proses. Oh berarti rekapan yang sekarang masih manual ya Pak? Bukan berdasarkan satu database dalam satu website. Waktu ini entahnya Pak yang waktu website itu sempat dikembangkan
Itu tapi tetap ada pendaftar yang masuk atau jadi Tetap tidak? ada. Oh, tetap ada. Ada banyak yang masuk, ada banyak yang berkomentar seperti itu. Sebenarnya lebih menghindari itu sih, karena waktu itu memang lagi marak-maraknya Iya, phishing itu loh, makanya kita berhentikan dulu aja lah. Waktu websitenya masih beroperasi nih Pak, itu WA masih menerima lamaran juga? Masih. Kalau persentasenya dari website sama WA itu lebih besar yang mana? Kalau pas awal itu ya 50-50 lah. Oh, masih masuk. Masuk keduanya. Kalau untuk yang aplikasi tadi Pak, yang untuk absensi itu masuknya hanya ke outlet saja atau udah langsung ke pusat ya Pak? Yang mana? Yang aplikasi absensi. Absen, langsung ke pusat. Sudah masuk ke pusat. Jadi di absensi di outlet itu kita nggak ada, malah nggak pernah. Oh. Cuma memang di sistemnya kita kan nge-link juga sistemnya ke teman-temannya di outlet tuh, mereka juga bisa ngeliat Oh, bisa. si karyawannya udah absen belum. Tapi untuk outlet itu hanya bisa lihat yang outlet itu aja ya Pak? Iya. Kalau secara keseluruhan yang bisa lihat ya dari kita aja. Kalau misalnya dari pusat ini, dari apakah ada kayak apa ya, koordinasi yang menjadi kendala gitu Pak antara kantor pusat dan outlet? Untuk saat ini sih ya alhamdulillah sih masih berjalan bagus ya koordinasinya. Cuma memang kadang terputusnya ketika mereka sedang operasional, kita butuh informasi yang urgent. Nah itu kadang ya misi itu sih, kadang waktunya aja yang nggak langsung bisa dikasih. Nah, Kalau boleh tahu untuk koordinasinya selama ini pakai WhatsApp ya Pak? kita biasanya pakai WhatsApp lewat grup teman-teman leader, kita bikin grup seluruh cabang, terus kita bikin grup per outlet juga ada grup masing-masing. Terus ya, saya juga masuk di grup itu juga, masing-masing outlet ada. Menurut Bapak dengan adanya otomatisasi tersebut itu menjadi lebih cepat nggak sih Pak? Iya. Dalam pengerjaan semuanya gitu. Kalau untuk perekapan tadi Pak, untuk absensi itu rekapnya menurut Bapak ini bisa dilakukan secara bersamaan nggak sih? Jadi per hari masuk langsung menjadi rekapan untuk per bulannya gitu? Yang pelamar ini ya? Iya, yang absensi. Oh absensi. Absensi ini ya itu bisa sih, maksudnya absensi ini kan tetap masuk pada harian nih, harian tetap bisa keluar dari kita juga, tapi kita bisa lihat absensi setiap harinya. Untuk rekapannya berarti udah langsung merekap 1 bulan kayak gitu Iya. Pak? Nah setelah 1 bulan biasanya kita mau cut off buku nih, kita koordinasi dulu sama yang outlet, sama nggak sih sebenarnya yang di outlet sama yang kita punya datanya. Takutnya mereka itu ada yang anak baru yang belum ada aplikasi untuk absen, masih ada absen manual. Kita harus Kalau untuk yang pelamar tadi bagaimana Pak menurut Bapak? Untuk perekapannya bisa langsung dilakukan setelah masuk langsung terekap 1 bulan kayak gitu, bisa nggak? bisa sih, sebenarnya bisa. Tapi Berarti itu udah langsung terdaftar ya Pak? Kalau dia udah diterima sebagai pekerja, langsung terdaftar sebagai karyawan di aplikasi absensi. Oh, Atau ada itu aplikasi berbeda lagi. Oh, Iya, jadi yang kemarin kita pakai itu khusus untuk rekrutmen aja. oh rekrutmen aja. Jadi pelamar masuk nanti ada kolom yang sudah kita panggil siapa aja namanya, terus yang diterima ada lagi kolomnya yang di reject siapa aja gitu. Kayak pengumumannya ya. Ya,
Kalau yang kemarin kalian buat itu bisa ditarik generate nggak sih? Nanti bisa kerekap satu sheet gitu, maksudnya satu Excel gitu. Eh, belum sih untuk sekarang Pak, tapi yang baru kita buat itu datanya, jadi data setiap pelamar akan masuk ke dalam satu database yang langsung kebaca itu pelamarnya siapa aja, dan kalau misalnya dia ngirim itu akan masuk ke log admin ya, di mana log admin itu akan langsung memverifikasi data yang maksudnya terfilter datanya yang mana aja yang mau mendaftar ya. Misalnya dari adminnya mengajukan lowongan pekerjaan, si pendaftar ini tinggal nge-apply doang, memasukkan sertifikat atau misalnya apa saja yang dibutuhkan kayak CV dan lain-lain, itu otomatisasi tergenerate. Dan waktu itu kita membuat filter untuk kayak misalnya umur, kayak nanti dia pada saat admin membuat lowongan tersebut dia akan menaruhkan umur atau persyaratan-persyaratan yang lain yang akan langsung terfilter pada saat mengambil pekerjaan. Oh iya, Kurang lebih. berarti Jadi dia bukan rekapan secara file Excel, tapi dia rekapnya langsung di pelamarnya, langsung di file admin, di website adminnya, di log admin. Jadi semuanya berbasis online. ya. Iya. Tapi soalnya kita belum menambahkan untuk itu sih Pak, yang langsung generate untuk ke Excel-nya. Terus saya mau menanyakan ini, sebelumnya ada dari kampus lain atau yang lain untuk membuat seperti ini nggak sih, kayak wawancara ke Bapak menanyakan soal development proses bisnis gitu Pak? Sebenarnya sudah pernah, cuma waktu itu sempat kita bukan tolak sih, sempat kita pending sih karena memang kita lagi banyak pening waktu itu, terus mau covid juga waktu itu kan, jadi kita belum sempat ya meneruskan lah. Dia baru ini sih paling berarti. Oh berarti baru ini ya Pak? Apakah dengan yang wawancara seperti kita sekarang ini Pak, itu memberikan gambaran ke Bapak tentang apa yang kita maksudkan, yang dengan otomatisasi atau dengan website-website yang kayak gitu nggak sih? Atau dari pandangan Bapak sebenarnya, oh ini saya sudah ada pandangan kayak gini, cuman jadi nggak pas apa namanya, kayak udah ada gambaran sebelumnya tanpa sebelum kita wawancara gitu. Sebenarnya memang sudah kita kan, yang tadi saya sampaikan sudah pernah kita bikin seperti itu, cuma secara visualisasinya yang mungkin yang berbeda. Kalau kemarin saya lihat hasil yang pernah kalian bikin itu, ya itu hampir kayak ini, berarti kayak aplikasi clean ya. Kalau aplikasi clean ini kan memang kita contoh lah nih, kemarin saya ikut clean juga. Nah ini kan ada contohnya untuk pelamar yang masuk. Nah mungkin gambarannya kan seperti kalian bikin Ya ya. betul, kurang lebih seperti itu pada LinkedIn. Ya. Nah ini cuma nggak bisa kita pakai maksimal karena harus berbayar banget. Ini hampir berapa juta saya nggak ngerti. Oh, untuk mendaftarkan satu lowongan pekerjaan itu ada biaya tertentu? Oh enggak, maksudnya kalau saya harus dapat premiumnya saya mau bayar. Jadi kan hanya beli aja sih. Menurut Bapak, aktivitas SD mana yang paling sering kayak terlambat gitu, kayak paling Tadi sih yang tadi ya, yang menunggu ya, menunggu pelamar tadi. menunggu pelamar ya. Itu yang paling lama sih.
pasti itu kan pasti mengurangi atau mengefisienkan waktu kita, jadi kita bisa lebih cepat proses seleksinya, Mas. Kalau kami izin ganti ke provis lain mungkin boleh ya Boleh. Pak. Sebelumnya mungkin ini perlu, karena tadi proses yang saat ininya perlu ada validasi dari perusahaan, kami mau izin minta tanda tangannya boleh Pak di setiap provis, jadi mungkin ada 2 ya. Yang yang ini Jadi nggak perlu pakai cap. nggak perlu sih Pak, kita tanda tangan aja ya. Jadi Di yang diminta tanda tangan aja. tanda tangan dua. Cuma tadi dokumen tadi. Foto. Ini untuk yang proses bisnis manajemen order bahan baku Pak. Ini dapat dari mana datanya? Sebenarnya yang jauh. Kemarin kita itu pertama kali waktu semester pertama itu dari Pak siapa sih namanya? Ega. Bagian Bagian logistik untuk yang untuk pembelian bahan baku. pembelian bahan baku itu pertama kali. Yang pakai kacamata? Bukan. Yang agak tinggi, yang agak Putih? tinggi dia Kayak Cina. berwarna. Pak Ega namanya mungkin ya. Kayaknya sih. Tapi ini saya kurang paham juga sih kalau yang ini nih, kalau logistik. Alurnya gimana? Karena memang bukan di bagian saya yang ini. Oh, dia ada bagian-bagian tersendiri. Bro. Iya, jadi yang logistik sendiri yang ngurusin, terus bagian panel operasional berarti kan ada, bagian HR-nya juga ada, finance juga ada, accounting sendiri. Jadi nggak semuanya dipegang. Tapi saya sedikit paham sih, coba lihat. Ini maksudnya dari outlet kah atau? Iya, dari outlet staff outletnya. Oh, oke. Nah, ini kayaknya ini fungsinya admin semua deh, Mbak. Admin gudang kita ya fungsinya di ini. Oh, Admin gudang ini fungsinya ini, tugasnya mereka. yang ini. Nah, stok. Jadi admin kita itu memang fungsionalnya di logistik. Jadi dia meriksa stok, terus mencatat pengiriman barang, mencatat penerimaan barang dari supplier, gitu. Itu admin gudang semua ya. Ya, di gudang semua. Ini Kalau maksudnya di misalnya gudang yang untuk di outlet kan? informasi, Atau yang mana? gudang pusat. Oh, gudang pusat. Iya. Kalau misalnya ini Ya nggak apa-apa sih, kayak gini aja bisa. Kayak gini bisa. Ini. kemarin itu kami dapat info, dapat datanya tuh kalau misalnya yang dari outletnya ada kekurangan, info ke Iya, pusat benar. gitu ya. Saya pikir ini semua di outlet enggak ya? Enggak. Ya kurang harusnya admin gudang pusat. Iya. Benar.
Ini gudang apanya ini? Ngirim mbak motornya. Ini maksudnya gudang itu staf gudang adminnya atau apa? Oh itu staf gudang ini Pak, outlet. Outlet. Iya. Oh berarti revisi lagi tuh. Gudang outletnya. Kurang penulisan. Ini betul. Ini bukan supervisor mbak, berarti yang ngecek ini, yang memeriksa kualitas bahan baku. Ini Untuk lebih ke kepala outlet. Atau staf staff. staf outlet yang di gudang sih, lebih ke itu. Ya leader gitu aja lah mbak, jangan supervisor. Pak saya mau nanya mungkin kalau misalnya dari gudang pusat mengantarkan logistik ke outlet itu ada estimasi biaya nggak sih Pak? Estimasi biaya tertentu gitu? Setahu saya sih itu nggak ada ya, Mas. Karena biasanya harga yang sudah harga itu ya sudah mengcover biaya. Oh udah sama pengantaran semua. Ya kayak gini sih bisa mbak, ini aja. Bisa nggak ada perubahan sih. Kalau untuk time-nya mungkin Pak kemarin ini kami yang bedah sendiri karena yang data yang kemarin kami dapat itu cuman kayak terakhir penerimaan untuk barang itu jam 5 sore kata Ya. bapaknya. Kemudian nanti pengantarannya berarti di besok berarti besok hari Besok gitu. harinya. Iya. Nah itu kalau estimasinya selama 12 jam itu terlalu lama ya Pak. Kan dari jam 5 itu sudah mulai ini mencatat barang yang hampir habis gitu kan. Yang mana nih? Menerima permintaan bahan itu udah mulai jam 5 kan ya Pak? Jam 5 sore ya? Iya. Heeh. Maksimal kan jam 5 sore memang penerimaannya. Nah terus biasanya kalau sudah diterima ininya, di follow up-nya besoknya pagi mbak. Oh kalau aku besok. Misalkan menerima nih sekarang, menerima, kemudian periksa. Nah ini kan bisa nih. Kalau misalkan maksud jam 5 baru ngirim, besok paginya dicek lagi apa yang diminta. Terus biasanya kalau kadang kita kan ada jadwal pengiriman ya, apalagi keluar kota itu ada jadwal sendiri. Jadi misalkan dari Jogja dia minta bahan baku nih, misalkan hari ini jadwal, tapi jadwal dia mungkin 2-3 hari ke depan, baru bikin 2-3 hari itu. Berarti mungkin lo lamanya di bagian dari menerima itu jam 5 baru follow up lagi besoknya gitu ya. Baru disiapkan besoknya. Kalau untuk waktunya kami buat seperti ini nggak apa-apa. Lanjut. Ini untuk ini kalau logistik. Ini beda lagi. Lebih Sebenarnya distribusi dan Itu sama kayak yang sama tadi. ini lebih mendalami ke distribusi dari admin gudang Kalau pusat. tadi kan untuk penerimaan dan pemesanan penerimaan bahan baku. Kalau ini untuk pengirimannya mungkin. Pengiriman dari gudang pusat ke pengiriman sih. Oh ini teknisnya maksudnya. Iya.
Jadi itu Pak, eh, kan nanti kalau udah sampai di outlet dilakukan pemeriksaan ulang. Nah jadi kalau misalnya barang sesuai itu langsung diolah oleh pihak outlet, dan kalau tidak sesuai itu akan dilakukan retur ulang. Kira-kira itu betul nggak? Betul, memang harus seperti itu. Jadi ketika barang datang kita cek sesuai SOP enggak, kadang barangnya ada yang dicek apa enggak. Kalau memang barangnya enggak sesuai sama yang kita minta, ya kita kembalikan karena kita minta pengganti. Kira-kira untuk retur itu mengeluarkan biaya lagi nggak Pak? Biasanya pengirimannya sesuai jadwal sih, jadi nggak ada biaya lagi. Kurang lebih dengan waktu yang segini gimana Pak? Ya nggak apa-apa, pakai itu aja. Kalau ini yang bersifat di outlet agak lebih seperti itu. Apakah dengan menyimpan kayak misalnya membuka sistem penjualan, menerima pesanan pelanggan, mencatat, itu ada dikeluarin biaya nggak Pak untuk kayak misalnya kayak personal kayak kertas atau apa? Ada pasti. Ada biaya untuk pembuatan menu. Biasanya kan kalau kita ke resto atau kemana kan biasanya dikasih menu tuh, Ya, kita milih sendiri. Itu kan pasti ada harga pembuatan kertas itu. kira-kira per satu bulannya kena berapa itu? Saya kurang paham kalau Itu langsung ke ini ya. Hmm. Bisa sih. Samping kebanyakan di tempat kita itu prasmanan ya. Oh, prasmanan ya? Iya, iya. Jadi Kita nggak nganterin. nggak nganter ya orangnya yang nganter. Orangnya ngantri sesuai apa yang di display di kita. Kecuali ada beberapa case yang memang harus diantarkan. Misal orangnya yang pesen susah bawanya, kita bawakan juga. Atau mungkin ada pesanan susulan, nanti kita anterin. Mungkin dari pemilihan untuk prasmanan itu Pak, itu dari supaya berkurang untuk waitersnya atau emang konsepnya seperti itu? Memang awalnya itu biar lebih menarik orang untuk lebih Karena apa ya, orang lebih senang tertarik memilih sendiri Pak. Iya. Ya kan, ketika orang datang melihat makanannya, akhirnya tertarik untuk membeli yang lain juga. Gitu sih. Kita main di psikologisnya. tiba-tiba ada Iya, banyak. dari rumah kepengennya beli ayam doang atau apa. Iya. Tapi ada ini pengen beli. Iya. Gitu sih. Dari berkurang di kos untuk SDM-nya juga Betul. mungkin Pak, ya. Saya itu juga mengurangi kos juga untuk SDM. Yang tadinya kita butuh, kalau untuk yang antar mungkin 30, kita bisa mengurangi sampai 20%. Ini kurang lebih untuk waktunya pakai yang ini aja ya. Nggak apa-apa. Soalnya ada beberapa yang nanti diganti untuk yang kayak pengantaran tadi. Kos emang apa bener? Tidak apa. Apa? Aku saja. Oh enggak.
Ada lagi? Satu lagi mungkin ya Pak. Iya, tapi sebelum ke situ aku pengen nanya Pak, soalnya aku masih ada bingung untuk Devil Quadrant sendiri itu Pak. Apa tuh? Devil Quadrant kan terdiri dari 4 ya Pak. Ada waktu, kos, fleksibilitas, sama yang satunya ada apa? Kualitas. Kira-kira dari Bapak sendiri itu mana yang harus, kan kalau kita mau menaikkan sesuatu harus ada yang diturunkan. Kira-kira dari keempat itu mana yang mau dinaikkan, mana yang mau diturunkan? Kalau menurut Bapak? Yang jelas kita menurunkan cost ya. Penurunan kos, oke. Ya, menurunkan cost, menaikkan kualitas, Kualitas, menaikkan fleksibilitas. Satu lagi apa tadi? Data. waktu. Waktu kita naikkan juga. Naikkan itu berarti kita percepat. Jadi fokus utamanya di pengurangan biaya ya Pak. Mempercepat waktu dan pengurangan biaya. Kalau dia seperti hukum ekonomi lah, Iya. ya kan? Tapi mungkin ya sih Pak, ada beberapa case yang memang tujuan kita untuk mempercepat waktunya, tapi emang butuh biaya yang lumayan besar gitu. Iya. Jadi kalau kita ada memang kita yang perlu korbankan, misal untuk promosi, ya kan, promosi iklan sebenarnya kita butuh biaya yang lumayan untuk menekan apa namanya, untuk bisa istilahnya kalau zaman sekarang viralkan ya. Iya. Ya, Dikasihkan. ya kita harus istilahnya kalau orang marketing tuh bakar duit lah. Iya sih. Ya, jadi kalau kita mau lebih jangkauan lebih banyak, ya memang promosinya harus dikembang lagi, dikencangin lagi promosi. Mungkin ketika mau menaikkan kualitas juga butuh ada cost yang lebih ya Pak. Ya cuma dilihat lagi apa namanya ya, bahan baku yang kita punya. Sebenarnya nggak harus biaya besar juga kalau mau menaikkan kualitas, lebih ke skill juga kan. Iya. Kalau skillnya kita nggak ada, Kita nggak bisa menaikkan. iya. Contoh lah, kita punya daging yang biasa, tapi yang olah ada yang profesional, ada yang biasa. Kan yang profesional pasti kan lebih Pasti bagus kan hasilnya, dan harganya juga pasti akan lebih mahal. Berarti itu PR SDM-nya yang harus berkualitas juga ya Pak. Betul. Itu yang perlu kita tingkatkan. Kurang lebih ya sih Pak. Yang untuk provision ini masih tetap digunakan aja untuk waktu. Jadi untuk proses bisnis keuangan dan pembayaran. Kalau ini saya kurang paham ya. Ya sebenarnya nggak jauh beda lah mas kayak gini ya. Karena ya yang saya tahu memang seperti ini sih. Cuma kalau secara detail saya nggak ngerti ininya. Mungkin segitu saya Pak. Itu Iya. Mungkin ada pertanyaan pribadi dari saya sih Pak. boleh. Dengan kami membuat website seperti itu, apakah perusahaan berminat untuk menggunakan kalau misalnya udah ini, soalnya kami ada punya tugas di mana kita melakukan praktek kerja langsung di lapangan dengan membuatkan sistem informasi. Apakah dengan kita membuatkan website tersebut kita bisa memasukkannya kepada perusahaan gitu. Tapi ini di luar dari ini sih wawancara. Boleh asal dikasih gratis, saya nggak. Iya, sebenarnya gratis sih Pak. Cuman apa namanya adalah kayak untuk mendapatkan nilai dari Boleh. Nanti gini aja mas, itu coba disempurnakan dulu. Jadi kalau memang sudah dari mas sudah menurut saya sudah beres, kita review ulang lah ya. Nah nanti kan kita pasti akan buka cabang lagi nih, atau kita buka lowongan lagi lah. Nah kita coba trial error di situ. Gitu. Kira-kira bisa enggak? akan saya konfirmasikan dengan teman-teman. Kalau kita berminat, kita akan jadikan ini sebagai studi kasus di mana menjadikan praktek kerja lapangan ini sebagai sarana untuk orang-orang pada mendaftar ke Betul.
Saya dari kemarin juga sebenarnya udah kok ke bagian IT sih, pengen bikin seperti dulu lagi loh mas. Cuma beliau kan masih banyak kerjaan. Nah pas kemarin saya dikasih lihat sama Mbak Irna, ini sistem yang kalian bikin, saya tertarik, makanya saya mau ketemu kalian ya. Saya tertarik itu sih, coba dikembangin lagi. Kalau bisa kalian adopsi yang di itu loh, atau di link itu lah. Itu kalau lebih bagus. Nah satu lagi kalau bisa dibikin apa ya? Kalau bisa kalau sudah mereka masuk, kita bisa menarik data ke Excel gitu loh mas. Jadi kita nggak bisa nggak nginput satu-satu lagi. Mereka iya. Karena rencana kita dengan orang yang lebih mudah gitu, yang mendaftar, berarti kayak kemarin kita dengarnya permasalahan kasus yang kita bawa kan kayak dari SL Forum sendiri masih secara manual dan itu dia kita pengen kayak menggunakan sarana ini sebagai nggak usah manual lagi gitu. Langsung datanya udah masuk secara instan. Sebenarnya sudah masuk ke itu sih, ke organisasi, cuma karena pendaftar kita kan macam-macam ya pendidikannya, ada yang dari SMP, SMA, pola pikirnya beda, ada. Nah di situ yang kami mungkin filterisasi buat kayak, jadi pas dia masukin dari si admin, masukin apa aja yang syarat dan kebutuhan langsung terfilter dulu. Si rencana kita sih Ya boleh tuh. Terus kemarin Pak katanya ketika pendaftaran itu kali buka itu langsung meledak gitu, apa untuk pelamar gitu. Iya. Jadi katanya untuk bayi WA itu kewalahan. Saya baru buka loker yang Depok ya. Yang daftar udah 90 mobil. Hampir 100 berarti kan kalau 11 kali. iya. Jadi repot ya Pak manual. Ya satu, ya memang repot sih, ini apa ya, kekurangannya memang repot banget, harus segala macam. Cuma yang jadi kelebihannya adalah kita bisa cepat dapat data langsung kita seleksi juga hari itu juga. Terus, Tapi ada resikonya ya Pak. Resiko. Kayak misalnya ada chat yang tenggelam Ya. kelihatan gitu. terus biasanya kadang mereka pakai timer. Nah iya, Kita kayak hilang. gitu. Ya resikonya itu pasti hilang lah dalam sehari gitu kan. Jadi tidak. Makanya kita bantu rekap manual di Excel seperti itu. Itu sih. kurang lebih itu aja sih. Siap. Oke, ada yang mau nanya? Sudah punya. Bahwa mungkin kalau misalnya tadi Bapak kan tawarin capnya ya Pak, Iya. itu perlu ke pusat ya berarti ke kantor. Kalau misal butuh ternyata Ya boleh diminta. ke kantor aja nggak apa-apa. Yang penting udah ada tanda tangan. Mungkin sekian Bapak dari Oke, kami. oke. Terima kasih, mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. nggak apa-apa. Ditunggu nanti prosesnya ya. Ya, Pak. Siap. Prosesnya yang bagus. Ini kami usahakan untuk websitenya terbatas. Iya. Masih proses Ini ada pengembangan apa nih? Pak. Iya. Oh, Kami izin dokumentasi lagi Boleh, mungkin ya, boleh. Pak. Ini self edit biar ada. iya lah biar yang moto juga ada mukanya. Dari situ aja. Oke. Ya. Oke. Ini dari Purwokerto semua atau dari mana? Saya dari Medan Pak. Oh Medan. Ya, Kamu? saya Papua. Papua, oh ya kelihatan ya. Saya dari Bandung Pak. Bandung. Oh nggak dari asli sini ya semuanya. Iya. Oke. Oke. Berarti ngekos semua di sini. Iya. Oke, Pak. Jauh-jauh amat ya. Kan di daerah kalian ada kuliah masing-masing kan? Yang merantau Pak. Oh iya. Ngerasain juga. Contoh rencana Tuhan. Kenapa? Rencana Tuhan. Oh iya. Dapatnya di sini. Semua sudah direncanakan ya. Siap, Pak. Dokumentasi tanda tangannya udah ya tadi. Apa? Dokumentasi tanda tangannya udah. Udah. Sekian ya Bapak. Ya, nggak apa-apa.
Lagi terima kasih, mohon maaf Terima kami kasih banyak mengganggu. Mbak. Ini untuk nanti progresnya lewat chat yang di Boleh. share. Ya, kasih banyak. Oke, sudah Pak.